memberikan diri buat orang lain itu bisa banyak ya. Kalau saya pribadi, saya tuh bagi saya mimbar itu bukan cuma hari Minggu. Mimbar itu kafe. Karena kadang-kadang ada anak, kok mau ngobrol nongkrong, disitulah gua nongkrong. Kita punya ruang tamu. Ada orang yang sudah trauma sama ruang tamunya orang Kristen. Gereja, ya kan? Ya kan? Ruang tamu itu udah trauma, apalagi ruang paling dalam. Kalau kekristenan bilang hospitality kan ruang dalam, ruang paling intim. Karena kita nggak mungkin ngajak makan sama sembarangan orang kan? Betul. Yang suruh Yesus layakan adalah merayakan perjamuan terus bersama kan? Itu ruang yang paling dalam. Tapi ada orang yang udah di ruang tamu aja dia kecewa. Orang tuh nggak boleh tahu kalau kita orang gereja itu adalah orang yang suci. That's right. Kita bukan suci. Iya. Jadi lu siap kecewa. Iya, kita siap kecewa kalau di gereja. Lu aja kecewa kan? Gua aja paling kecewa kan? Enggak. Sebenarnya bagian yang tadi, yang bagaimana Tuhan Yesus hadir dan juga radical in hospitality. Gimana sih cara kita nih orang-orang zaman sekarang dengan konteks in hospitality dan hospitality, kita membawa apa yang sudah Tuhan Yesus kasih kepada orang lain. Iya. Dan juga kepada diri kita sendiri. Ruang memberi, ada judul buku itu hospitality making room, memberikan ruang. Making Ya. room. Kalau gue percaya memberikan ruang itu, hati itu kan ruang. Iya. Jadi kita kasih hati kita kan berarti diri kita buat orang lain. Ya, contohnya memberikan diri buat orang lain itu bisa banyak ya. Kalau saya pribadi, saya tuh bagi saya mimbar itu bukan cuma hari Minggu. Mimbar itu kafe. Karena kadang-kadang ada anak, kok mau ngobrol nongkrong, disitulah gua nongkrong. Berarti emang Gua ngobrol, gua berikan waktu gua, hati gua, telinga gua. Gua tuh cuma dengerin kadang-kadang. Kadang-kadang juga bisa bantu, kadang-kadang kita bisa nangis bareng. Tapi juga gue sadar, ternyata kasih manusia itu terbatas, kita nggak kayak Yesus. Jadi gue kan juga harus peduli hati gue. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang ketika saya memberikan diri saya habis. Jul, pernah kan ketemu orang yang kamu habis, kamu nggak kuat? benar, gue salah satunya, gue pernah gitu. Dan lu kadang nggak bisa tolak, lu hancur, bisa marah-marah sama orang serumah, teman dekat lu sendiri gitu. Nah ketika gue selalu terbatas, gue tetap harus berikan. Tapi gue juga harus beri hati gue ruang juga. Jadi biasanya saya kalau itu saya tetap berusaha, tapi ketika saya udah siap saya kasih. Ketika belum siap saya bilang nanti ya boleh nggak atur jadwal. Untuk nunggu hati saya siap dan saya kasih sesuai dengan kapasitas terbisa saya. Itu sih. Jadi waktu kita kasih kita juga tahu keterbatasan kita dan kita kasih ini yang aku bisa tapi ini the best I can. Dengan begitu cinta terhadap hospitable terhadap diri kan tetap ada ya. Kok ini tiba-tiba aku terlintas di kepala. Banyak orang yang satu sisi di dalam hidupnya tuh nggak menerima sejak awal. Apa itu keramahan? Misalkan, sorry to say, mungkin ada teman-teman yang juga bergumul dengan keluarga mereka dari kecil, yang kayak tadi udah dikatain dan sebagainya. Terus habis itu di sekolah mereka dibully, dia tidak menerima hospitality itu dari teman-teman, dari keluarganya, dari orang-orang sekelilingnya, dan yang lebih parah lagi kok, ketika teman itu mencari ke gereja dan gereja tidak memprovide hospitality itu, dia mau kemana? Dia mau ngapain? Di messed up world banyak yang seperti itu kok. Setuju. Gimana sih cara kita membuka untuk mereka gitu, untuk mereka teman-teman kita yang saat ini memang membutuhkan bantuan? Jujur itu nggak gampang ya, karena memang jujur ya, ada tetap orang-orang datang ke gereja dengan keunikannya yang dia juga korban luka dulu, luka di sekolah, luka di keluarga, dia nggak pernah ngerasain kasih. Dan ketika nggak ngerasain kasih itu ada kecenderungan yang radikal kayak gini dulu. Jadi ada satu peneliti, gue lupa ahlinya, psikologi ya sebetulnya, dia ngomong kayak gini, lu tahu kan anak yang ditaruh panti asuhan, ketika dia ditaruh di panti asuhan dia udah percaya bahwa dirinya itu nggak dicintai. Jadi gue nggak dicintai, gue udah percaya. Maka ketika ada keluarga yang mengadopsi dia, keyakinan ketidak dicintai itu udah ada di otak dia. Sehingga dia sengaja membuat perbuatan, ada kecenderungan untuk membuat dirinya itu memang nggak dicintai, jadi bikin masalah. Untuk apa? Untuk membuktikan. Benar kan? Akhirnya ketika dia dimarah, dipukul, disakiti, benar kan nggak dicintai? Karena dia takut juga berharap sebetulnya dia dicintai, bisa dicintai. Wow, takut berharap dan dicintai. Akhirnya kuncinya apa? Ketika ada orang tua yang walaupun dia bandel tetap dia love dia, di situ ya boleh.
Ternyata gue udah ekstrimnya kayak gini, radical in hospitality, gue kan tetap dicintai. Alkitab kan ngomong gitu. Ngeri ya? Jadi memang ada, gue percaya ada orang-orang yang bisa dikirimkan Tuhan, tapi memang tidak semuanya ya. Iya. Mungkin ada, saya walaupun lebih cinjai, tapi saya juga punya batas gitu. Tapi ada teman juga yang lebih radikal untuk bisa mencintai orang-orang tertentu yang dengan unik. Maka itu sebagai gereja, kita harus sadar, teman-teman ketika, kamu butuh perhatian banget, tapi kok nggak bisa kasih. Tapi kok mau, ini perhatianmu tuh butuhnya kan kamu sakit, butuhnya 90, kok cuma bisa 50 please. Tapi harganya 50, kita 50-nya cari sama yang lain. Ngerti gak, Jul? Apalagi kalau ini 100 datang ke saya semua kebutuhannya, mati saya, Jul. Anak gue gimana? Nanti karena saya yang kehilangan hospitality. Dari papa yang ngerti ya. Anak saya malah papanya menjadi berkat buat orang lain, dia kehilangan papanya. Itu kan radical in hospitality. In hospitality terjadi di rumah saya. Di situ akan saya bilang, boleh nggak minta tolong kita bisa cari counselor, kita bisa cari teman yang lain. Contohnya ya, ada teman-teman yang dikhianati, teman yang terluka nggak punya teman. Ternyata dia sudah tahu sakitnya itu, dia bisa lebih jadi teman buat teman ini. Jadi kita bisa konekkan. Jadi gereja itu bukan cuma menyediakan konekkan dengan people ketika kita mengenal secara dalam member kita, anggota kita, jemaat itu udah ada apa aja, kita bisa temuin. Mereka bisa ngomong dalam, dan itu indahnya gereja. Ini menarik. Ini menarik untuk teman-teman yang emang butuh bantuan. Satu sisi kita nggak bisa memberikan 100%. Sepenuhnya, kita nggak bisa. Dan mereka gampang, harus diakui mereka juga akan gampang datang ke gereja kecewa. Iya. Ya, jadi ini tidak bisa dua belah pihak, gerejanya pasti benar, no, gereja bisa salah, tapi gereja juga bisa sudah melakukan bagian yang terbatas, tapi ini juga memang udah nggak bisa terima, gitu. Jadi ini dua sisi yang kita setiap kasus kompleks ya pasti ya. Iya, mau bawa ke situ justru kok. Setiap kasus kompleks, orang-orang yang kepahitan, kecewa dengan teman-teman yang ada di gereja, dengan how gereja menunjukkan hospitality mereka. Satu sisi juga kita harus bisa lihat ya, kalau gereja tuh banyak gitu loh orang yang membutuhkan di gereja. Di satu sisi mereka kayak berharap 100% dari gereja tapi nggak bisa, ya serba salah ya. Betul. Dosa. Dosa tuh serba salah emang, kurang ajar kayak gini. Memang nggak bisa ya, kasihan sih memang sebetulnya. Maka itu sebetulnya kalau saya lihat gereja itu bisa open ya, maksudnya kalau kita nggak bisa di sini, kita itu bukan ayo ke gereja gua nih ya. Gereja ini kayak gini loh. Tapi kamu kebutuhan apa? Need kamu real, kita harus akui. Kita bisa refer ke gereja lain loh, cuy. Iya. Mau kita bisa refer ke gereja lain, ke komunitas lain yang sehat buat dia. Karena komunitas yang tidak sehat juga banyak yang siap menyambut mereka. Gitu Banyak loh. komunitas. Walaupun kita juga ngomong tidak sehat itu bukan berarti kita sehat. Kita juga harus tahu kita nggak sehat juga. Kita nggak ada yang sehat. Kita harus mengakui kalau kita manusia nggak ada yang sehat. Kita sakit. Ke dokter. Karena Tuhan ngomong. Iya. Cuma yang sakit butuh dokter. Jadi kita berubah jalan gitu ya. Mungkin mindsetnya gini berarti. Orang tuh nggak boleh tahu kalau kita orang gereja tuh adalah orang yang suci. That's right. Kita bukan suci. Iya. Jadi lu siap kecewa. Iya, kita siap kecewa kalau di gereja. Lu aja kecewa kan? Gue aja mulai kecewa kan? Enggak. Gue gak kecewa, gue menyadari kalau setiap manusia itu berdosa. Gue menyadari hanya Tuhan yang suci. Bener dong. Mantap. Gue open minded dong. Udah ya. Nanti aja. Setelah ini aja. Maksud gue bener. Orang harus menyadari, manusia khususnya, tidak ada satu gereja pun di dunia yang suci. Betul. Semua orang salah, semua orang bisa nangkep kepahitannya. Tapi menurut gua, satu hal yang perlu kita pelajari, semua ya, gua, lu, dan teman-teman yang lagi nonton, kita tuh harus sadar, kalau nggak harus kok hal jelek doang yang diambil, iya nggak sih? Ada banyak loh hal bagus di gereja. Ada banyak loh hal-hal yang kita bisa ambil, despite kalau kita sadar, kita harus sadar. Kita harus normalisasi bahwa semua tuh jelek, semua tuh berdosa. Tapi kita bisa ambil loh baiknya. Contoh, komunitas yang dibangun, oh ini banyak nih anak-anak muda mau melayani, itu bagus. Ada nih banyak, oh gereja pergi ke tempat-tempat kayak yang membutuhkan bantuan, itu bagus. Ada yang kayak gereja memberikan toleransi mereka ke teman-teman yang membutuhkan, itu bagus gitu loh. Nggak cuman hal-hal jelek yang harus kita lihat ya. Dan kalau kita bareng-bareng kan kita ngerjainnya bisa lebih
banyak ahli tuh. Lebih banyak ahli. Jadi ketika gue nggak bisa gini gitu, ada yang bisa, wah ada yang tahu ini, wah itu keren sih. Nah gini kok, gue mau nanya juga, ketika ada orang gitu lihat hal-hal jelek gini gitu, mereka lupa dengan hal-hal yang bagus. Gimana sih cara kita kasih tahu ke teman-teman semua juga, ada loh, banyak nih loh hal-hal yang baik, jangan lihat hal-hal buruknya doang gitu. Karena mungkin menurut gua kadang gereja ada belum menyampaikan hal itu. Ini keren sih, Jul. Gua rasa kita perlu ruang transisi sebetulnya. Jadi gereja itu perlu memikirkan ruang transisi. Jadi ruang transisi itu adalah ruang yang di luar gereja. Kalau gue istilahnya sama teman-teman itu pelayanan itu bilang gini, kita punya ruang tamu. Ada orang yang sudah trauma sama ruang tamunya orang Kristen. Gereja, ya kan? Ya kan? Ruang tamu itu udah trauma, apalagi ruang paling dalam. Kalau kekristenan bilang hospital itu kan ruang dalam, ruang paling intim. Karena kita nggak mungkin ngajak makan sama sembarangan orang kan? Betul. Yang suruh Yesus layakan adalah merayakan perjamuan terus bersama kan? Itu ruang yang paling dalam. Tapi ada orang yang udah di ruang tamu aja dia kecewa. Kita perlu lapangan. Ada di sebelah. Maksudnya lapangan itu sadar anak-anak Tuhan yang ternyata di luar itu lapangan itu nggak harus bentuknya itu ya, tapi diri kamu kan hospitality memberi ruang itu kan kamu adalah bait suci. Bait suci yang beda di mana yang ketika orang duduk sama lu, dia ternyata ngelihat, udahlah nggak usah lu ngajain ke gereja, dia gue punya orang Kristen nih, dia nggak brengsek gue gitu. Dia traktir gue, dia mau gue traktir dan gue dengerin gue walaupun gue kadang-kadang bacot gue kasar gitu ya. Dia tetap ada dan dia nggak ngelakuin itu, tapi dia love nih ketika gue ada, dia datang, itu udah ruang. Itu udah bagiku good. Jadi itu ruang. Makanya kalau kamu lihat bait suci Israel itu ada namanya Court of Gentiles. Jadi Court of Gentiles itu buat orang-orang bukan Yahudi boleh datang doa sama Tuhan. Salomo bilang apa? Kalau orang asing datang ke bait suci dan berdoa, biarlah engkau dengar doa mereka. Wow. Itu yang dipakai jualan, Jul. Ini udah AB, udah ruang jental dipakai jualan, ngerti? Oh, makanya, Tuhan Yesus marah gitu. Itu untuk orang asing bisa doa dipakai jualan. Oh, iya. Pakai dua AB, kan ini tempat hospitality buat strangers. Itu kan. Makanya untuk teman-teman yang masih pikir Tuhan Yesus aja bisa marah, lihat dia marah kenapa saudara-saudara. itu gue lihat, waduh, kira keren banget. Nah, maka di Israel tuh ada namanya God-fearers. Jadi Yahudi, God-fearers, Gentiles. Yahudi orang yang udah percaya, God-fearers itu tengah-tengah. Oh, bukan imam, bukan. God-fearers itu orang yang tertarik sama Yahudi tapi belum jadi Yahudi. Yang kayak Cornelius itu loh. Cornelius itu kan yang perwira itu ya, yang Petrus nggak mau makan bareng sama dia kan, makan bareng dia, lihat nggak mau makan bareng kan, ya kan tobat, karena Tuhan bilang ini God-fearers. Terus ada orang Gentiles, kita nggak kasih ruang God-fearers, kita cuma bilang ini percaya nggak percaya, kita nggak kasih ruang untuk transition. Dan celakanya akhirnya yang di dalam kita yang sejak kecil Kristen tapi yang masih berkumpul imanya, dia sebetulnya Gentiles, tapi kita nggak, dia mungkin bareng sama kita di gereja, tapi sebetulnya dia nggak punya ruang untuk bergulat bersama dengan Tuhan, bergulat tentang kasih, iya kan? Nah itu kita nggak punya ruang ini sih. Bagaimana kita menciptakan ruang-ruang tengah, ruang antara. Pelataran yang indah, siapapun boleh main. Boleh duduk ngopi di situ gitu kan. Tempat umum. Yeah. Tempat umum. Tapi menurut gua, salah satu solusi dari lu tuh nggak bisa dilakukan di gedung. Benar gak tuh? Lu tidak bisa melakukan solusi itu di gedung kita ya. Lu harus menjadi gereja di luar. Maksudnya menjadi gereja tuh hati lu dong. Benar gak sih gua? Dulu gua bilang loh, jangan ajak anak-anak ke gereja kita. Jangan undang, jangan bawa anak-anak ke gereja kita. Mulai sekarang berhenti ngajak anak ke gereja kita. Kenapa? Karena gue tahu lu cuek semua. lu ngajak ke satu, nanti kasihan yang ngajak lain yang lebih baik dari kita nggak bisa ngajak. Oh iya benar. Kalau mereka nggak disambut, aduh ngajak lagi sulit. Jadi kita tahu kalau kita nggak hospital, kita udah stop ngajak. Dan kita belajar dulu saling mengasihi di gereja. Waktu membangun community sing, kita belajar. Kenapa waktu datang gue jujur ya, lu kalau ada masalah cerita sama siapa? Nggak ada yang cerita. Begitu selesai gereja, selesai. Wah tapi saya puji Tuhan lah ya, setelah 5 tahun berjuang bareng-bareng, sekarang kita ada masalah, saya pun cerita sama teman-teman gitu loh. Jadi di situ tuh itu apa ya? Itu mungkin nggak terjadi di gereja, mungkin.
Mungkin karena di gereja itu juga tetap ada orang-orang yang sebenarnya Gentiles. Sebenarnya juga masih God-fearers atau yang kecewa. Wow. Yang kecewa. Iya. Ya, ternyata kalau kita masih berikan ruang mereka marah di gereja, kecewa di gereja, kita udah bisa ruang itu. Itu sih Jul, aku masih memungkinkan. Jadi ruang ini jangan dibatasi ruang justru. Kita bisa di mana aja, tapi jiwanya adalah diri setiap orang yang ada di community itu. Iya. Itu dia di mana aja. Nggak bisa dilakukan di gedung. Cuma memang ya ada kebijakan ya. Gua kasih contoh lah ya. Ya. Kalau ngerokok kan begitu dia dalam ya langsung. Iya. Ya. Di luar. Tapi ternyata di luarnya jangan di luar gereja. 10 meter dari gereja atau kan di kompleks sebelah. Ada loh gereja yang di luarnya habis itu ibadah. Tapi memberi ruang itu dan ternyata memang ada orang-orang yang seperti itu nyaman di si gereja itu. Oh iya. Ada yang bisa gereja sampai seperti itu, tapi kita juga harus jujur, di gereja kita juga ada orang-orang senior, kita juga hospitable sama mereka juga kan, yang muda-muda juga harus memberikan ruang, mereka juga belum siap. Kadang-kadang kita kan muda-muda kan harus ajar sana, ajar sini. Saya minta izin loh, di gereja kadang-kadang khotbah, sorry kalau nanti ketemu saya di kafe, saya nongkrong sama anak yang merokok atau hidup, please jangan, karena saya memang punya hati buat mereka, saya ngomong kok gitu kan. Itu sih sebetulnya. Nah, gue mau tarik ke sini nih. Ini karena salah satu tugas kita, tugas loh, gila loh. Salah satu kewajiban, tugas atau hal yang membuat kita melayani orang-orang di luar sana adalah kita harus aware dengan yang namanya bahwa dosa itu normal. Bukan maksud gua adalah dosa normal karena kita emang berdosa gitu loh. Kita berdosa sebagai manusia. Dan kita harus sadar semua nggak ada yang suci, nggak ada yang suci kan, kayak tadi udah dibahas, semua nggak ada yang suci, semua dosa. Nah, bukankah kita sebagai orang-orang gereja, orang-orang yang Tuhan tempatkan dimanapun kita berada, menjadi terang, bukan? Iya betul. Menerangi yang berdosa. Menerangi yang berdosa, bener. Kasih center gitu. Terus maksudnya kayak kita harus sadar, kita sama mereka, orang-orang yang baru mau jadi Kristen atau baru mau bertobat, kita tuh nggak ada beda loh. Bener gak sih? Bener gak sih? Correct me if I'm wrong ya. Maksud gua, lu yang udah melayani berapa tahun tadi? Punya 20 struggle yang 20 tahun kan? Lu udah melayani Tuhan, hidup berdampingan dengan Tuhan, memberkati begitu banyak orang. Tapi misalkan lu samakan posisi lu dengan orang-orang yang mau bertobat. Maksud gua yang dia udah misalkan minum-minum, kecanduan, pornografi dan sebagainya. Bukankah di saat itu kita tuh harus menyadari, gua sama dia tuh nggak ada beda loh di mata Tuhan. Ya. Gua sama dia tuh sama loh, sama-sama hina. Maksud gua, kita tuh sama loh, gitu loh. At the end of the day kita yang tuh harus sadar gitu. Iya, yang buat lu beda itu apa? Nggak ada bedanya. Gue itu pernah dengar kutipan, ini gue pegang banget sih. Apa itu penginjilan? Katanya. Apa itu penginjilan kok? Katanya, a beggar tell another beggar where to find a food. Where to find a food. Jadi kita itu udah tahu, gue pengemis nih, gue nggak dapet makan. Iya. Ada makanan banyak. Dateng, gue pengemis, gue bareng sama mereka. Dan gue kenyang, gue pengen lu bareng sama gue kenyang. Wow. Gue tetep. Gue itu tersentuh banget. Jadi penginjilan bukan, diselamatin lu neraka, gue surga lu neraka, enggak. Gue sama kayak lu. Gue pasti nama inkarnasional, jadi yang turun ke bawah. Makanya Tuhan itu gue tersentuh sama satu kata lo. Barang siapa yang menolong orang yang paling hina ini, dia nolong gue. Kita nganggurnya, kita nolong yang hina, kita nggak hina, dia kelaparan. Tapi Tuhan menyamakan diri sama mereka. Iya. Kita nolong Tuhan. Enggak, kita bareng sama mereka yang sama-sama lapar. Butuh kasih. Tuhan butuh dikasih oleh mereka dan butuh menerima kasih. Jadi itu sesuatu berita kasih kan gitu ya. Gue sih, itu sih. Iya, nggak tahu ya, itu dalam banget loh. Satu sisi analogi yang pas ya. Gue lapar, lu lapar. Gue udah ketemu makanan nih, ayo makan bareng gue gitu. Makan, hospitality. Bagus. Bedanya cuma ya udah gue udah makan duluan nih hari pertama, ayo lu hari kedua ikut gue. Bedanya cuma itu. Dan kita bisa tahu tempatnya, kita ngambilin mereka. Iya. Mereka mungkin malu-malu, takut. Bener gak sih, bohong? Jangan-jangan prank. Iya kan? Kan mereka udah kecewa di prank berkali-kali, terus dimanfaatin untuk difoto, di video. Nunjukin kami kasih, itu kan jahat ya. Iya, Lu tahu gak sih banyak anak-anak yang
Lu perhatiin deh anak-anak panti yang diundang di gereja dikasih hadiah apa, lu lihat mata mereka banyak kadang-kadang lihat ke bawah kan, mereka dipertontonkan kan. Oh gereja kita ngelakuin sesuatu yang good. Lu tahu kan bagaimana kalau kita di situ? Tapi maukah kita datang ketemu sebagai manusia, ngomong dari hati ke hati, itu indah loh. Kadang perhatian itu bukan cuma pemberian benda. Ya itu sih gue ngerasa gue seneng banget sih lu lagi. Kita udah tahu tempatnya. Oh ini sini antrinya caranya gini. Kayak lu ngajarin itu vaksin booster kan. Lu tahu di sini. Gue seneng loh waktu gereja ada vaksin booster, gue ada temen-temen ini di sini caranya gini rapi. Wah itu indah banget. Dapat goodie bag. Iya sama kayak vaksin ya. Orang tuh kayak udah vaksin yang duluan tuh yang gue udah vaksin besokannya kena COVID. Padahal sama aja gitu, cuma ngantri aja tempatnya ya. Kita juga masih struggle kan. Kita juga itu. masih Dan struggle. kita bisa jatuh dan kadang-kadang orang itu yang dipakai Tuhan tuh nguatin kita. Ketika kita lemah, kita juga ragu kan kadang-kadang. Tapi ketika melihat orang yang baru bisa percaya, bisa kita layani, Tuhan pakai kita juga merasa terberkati. Kita dikuatin lagi gitu kan. Hospitality. Cari jodoh pakai hospitality lo dulu lo. Oh gimana caranya itu? Lo tau nggak? Dulu kalau cari jodohnya di mana? Di sumur. Bagus. Bagus. Kalau mau Alkitab ya? Ya relate gak? Lu lihat sini. Kalau mau Alkitab ya? Cari jodoh di sumur. Bagus. Relate ya? Relate ya? Lu tau kisah ya? Tahu lah, Ribka. Itu aja bukan Ishak yang nyari. Iya. Hambanya yang nyari. Dan lu tahu kan itu wanita zaman itu dikasih air, untanya dikasih, lu tahu unta berapa liter tuh? Dikasih, gue yakin apa itu dempal six pack ya. Tapi dikasih dan itu dan lu tahu Alkitab biasanya hospitality. Kisah Yusuf, dia dibuang di mana? Yusuf Mesir. Sebelumnya sama saudaranya di sumur tempat hospitality. Dibuang di sumur, yang buang siapa? Keluarganya. In hospitality, di tempat hospitality. Tapi kalau sekarang bukan sumur yuk. Lu cari sumur mau cari mana? Tapi orang yang kita lihat terhadap orang lain, mungkin terhadap animal, ada sih yang animal baik tapi orang nggak baik sih ya terhadap orang lain ya. Mungkin itu ya. Itu perlu ya, yang gimana murah hati terhadap orang lain. Kok? Gua rasa kita udah ngomong cukup panjang ya. Thank you ya. Iya, sabar belum. Gua tuh mungkin kita tuh udah ngomong panjang lebar, cepet lambat. Gua rasa semoga sih buat teman-teman juga bisa dapat sesuatu ya. Mungkin ada satu pesan terakhir untuk teman-teman yang lagi nonton gitu, yang lagi satu sisi mungkin saat ini struggle dalam kepahitan mereka, dalam kekecewaan, nggak cuma di gereja ya, di tempat lain dimanapun. Dan juga bahkan orang-orang yang bingung gimana sih cara kita menjadi orang yang baik. Koko mau ngomong apa ke mereka? Gue itu kemarin mengumpulkan ya reason manusia diciptakan gitu ya. Dan kalau kita bilang hospitality, love strangers, itu berkaitan sama orang lain kan. Ya. Jadi gue itu punya kata ini sih, kita itu dicipta dari cinta, oleh cinta, dengan cinta, untuk mencinta. Dan yang terakhir jangan lupa, dan dicinta. Kita sering lupa yang terakhir. Ternyata kita juga butuh dicinta. Kita nggak mau, kita merasa mau cinta. Padahal Tuhan desain kita untuk dicintai. Maka ada kasihlah sesama. Itu sih Jul. Semoga ini bisa jadi berkat. Oh, amin saudara-saudara. Thank you banget Ko Johan Nugroho. It's a very good time. Gue juga berharap teman-teman semua di sini semua bisa mendapat berkat dari ini. Thank you, Ko. Thank you. Oke, kita ngomong dulu stay connected with Hello God. Oke, with Hello God ya. Jangan Hello God. Oke, 1, 2, 3. Stay connected with Hello God.